Halo semuanya, dalam video ini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dalam pendidikan untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual topik 2 Filosofi Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Natalia Sidabutar dari kelas R004 PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 dari Universitas Jambi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang saling berkaitan. Pengajaran adalah sebuah proses untuk memberi ilmu sebagai kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan adalah tuntunan yang membantu anak mengembangkan potensi alaminya agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga tempat untuk menumbuhkan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Adapun tujuan utama pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi yang sudah ada sebelumnya, dan guru berperan sebagai penuntun dalam mengembangkan potensi sesuai kodrat mereka. Kodrat yang dimaksud di sini adalah kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan fisik dan sosial di mana anak tumbuh atau tempat di mana anak berada yang membentuk sebuah kebudayaan dan juga kebiasaan masyarakat. Sedangkan kodrat zaman merupakan situasi dan kondisi dari waktu ke waktu yang berhubungan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang cara menghadapinya pun akan berbeda. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa dalam mendidik anak, pendidik harus memperhatikan baik-baik kondisi lingkungan maupun perkembangan zaman tanpa melupakan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Pendidikan perlu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman seperti keterampilan abad 21, namun tetap menjaga kearifan lokal yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Pendidikan yang memerdekakan dan berpusat pada peserta didik, mengikuti perkembangan zaman, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan, dan membentuk budi pekerti, serta berfokus pada proses dan bukan hasil. Budi pekerti sendiri diartikan sebagai perpaduan dari pikiran, perasaan, dan kehendak yang menghasilkan tindakan. Dalam belajar budi pekerti, anak dilatih untuk bertanggung jawab dalam menghargai kemerdekaan diri serta orang lain. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa keluarga adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter dan pendidikan sosial anak. Di dalam keluarga, anak mendapatkan teladan, arahan, dan pengajaran dari orang tua, serta belajar berinteraksi dengan saudara mereka. 3 aspek budi pekerti diantaranya 1. Cipta atau kognitif, 2. Karsa atau afektif, 3. Karya atau psikomotor. Melalui ketiga hal ini, anak dilatih untuk memahami kekuatan dirinya, mengelola dirinya dengan baik, dan bertanggung jawab dalam menghargai kemerdekaan diri serta orang lain. Hal ini dapat membantu anak atau siswa menjadi individu yang merdeka secara pribadi, tetapi juga mereka sadar bahwa hidupnya terkait dengan orang lain dalam masyarakat. Dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Sungtulodo, Imadya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtulodo artinya di depan memberi teladan. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan juga tingkah laku. Imadya Mangunkarso artinya di tengah membangun kehendak. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat dan berkreasi bersama murid, serta berperan sebagai narasumber dan penuntun bagi peserta didik. Tutwuri Handayani artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid dapat mengeksplorasi daya cipta, rasa, dan karyanya. Melalui sistem Among ini, guru dapat
Yang pertama, menjadi teladan positif melalui perilaku dan kasih sayang. Yang kedua, menjadi guru yang kredibel dan dihormati oleh peserta didik. Yang ketiga, menjadi guru yang memiliki dan mengembangkan kemampuan sosial emosional yang baik dengan peserta didik. Adapun relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan saya sebagai calon pendidik, yakni pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan yang memerdekakan murid, memiliki relevansi yang kuat dengan saya sebagai pendidik. Seorang guru bertanggung jawab untuk membimbing siswa menuju pemahaman diri lebih baik, serta dapat membantu mereka mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Saya juga harus memastikan bahwa pendidikan yang saya berikan tidak hanya berpaut pada transfer pengetahuan, tetapi juga memberdayakan peserta didik menjadi individu yang mandiri dan kritis. Dalam proses pembelajaran, anak diberikan kebebasan sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang ada pada dirinya atau kodratnya. Guru harus menjadi pembimbing serta memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah yang nantinya dapat berakibat mencelakakan diri. Demikianlah video mengenai pemahaman saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dalam pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.